Program PMD 3T jurusan Matematika Unpar yang dilaksanakan di STKIP Wetebula dan di dua sekolah dasar di sekitar kampus menurut saya sangat bagus, karena melalui kesempatan ini mahasiswa dapat melatih dan mengembangkan soft skill, khususnya yang berkaitan dengan problem solving, communication, collaboration, dan team development. Saya melihat selama 35 hari para mahasiswa terlatih mengembangkan soft skill tersebut. Dalam kurun waktu 35 hari saya melihat program ini memberi beberapa manfaat, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari kampung-kampung di sekitar kampus dan juga di dua sekolah. Model-model dan metode pengajaran yang diberikan menurut saya luar biasa bagi calon sarjana matematika murni, tetapi mampu menerapkan metode-metode yang inovatif dan interaktif yang membuat peserta didik di dua sekolah tersebut aktif sampai memiliki kedekatan secara baik sekali dengan para mahasiswa. Kemampuan literasi dan numerasi juga berkembang, dan mudah-mudahan program seperti ini dapat kami tiru dan dilanjutkan ke depannya. Harapan saya untuk para mahasiswa khususnya dari Unpar, semoga melalui kesempatan ini adik-adik mahasiswa semakin menyadari betapa kaya dan beragamnya negara kita ini, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang luar biasa ini. Pengalaman yang paling berkesan selama mahasiswa melaksanakan program mengajar daerah 3T di Pulau Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya, adalah mahasiswa dapat menjadi seorang guru sekaligus sahabat bagi siswa di lingkungan sekolah, yaitu SDK Bali Laura dan SDN Mananga Aba. Dan juga dalam proses pembelajaran di kelas, mahasiswa mampu mengajar dengan sangat baik walaupun belum memiliki pengalaman mengajar sebelumnya. Terkait keberadaan mahasiswa Unpar selama di Sumba kurang lebih 35 hari, itu pengalaman yang paling berkesan itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama itu mahasiswa mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan situasi di Sumba. Yang kedua, mahasiswa Unpar ini mereka bukan berasal dari prodi kependidikan, tetapi mampu beradaptasi ketika mengajar di kelas dan mampu membawa suasana baru di kelas. Nah, mahasiswa di sini tidak lagi menempatkan diri sebagai guru, tetapi mereka menempatkan diri sebagai kakak, sehingga tidak ada gap antara guru dan siswa. Dan ini menjadi paling berkesan menurut saya. Perkembangan mahasiswa Unpar dari awal simulasi di STKIP sampai pelaksanaan praktik mengajar di sekolah sangat baik, di mana mahasiswa Unpar mampu mengajar sesuai dengan situasi dan kebutuhan belajar anak-anak di Sumba. Kemudian komunikasi aktif yang terjadi di dalam kelas membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan. Terkait dengan perkembangan mahasiswa Unpar selama mereka praktik di Sumba, mulai dari kegiatan simulasi hingga mengajar di sekolah, itu sangat luar biasa. Nah, kenapa dikatakan luar biasa? Karena yang pertama, mahasiswa ini bukan dari keguruan. Nah, ini terlihat saat mereka simulasi mengajar. Saat mereka simulasi mengajar itu, mahasiswa-mahasiswi ini kesulitan menemukan kosakata yang tepat untuk mengajar pada tingkatan SD yang cocok di Sumba. Tetapi luar biasanya ketika mereka action di kelas, mahasiswa-mahasiswa ini mampu menemukan strategi terbaik
sehingga siswa-siswa di kelas itu bisa mengikuti gaya mereka mengajar, dan bahkan mereka mampu menyesuaikan dengan cara belajar siswa di Sumba. Kehadiran mahasiswa Unpar memberikan manfaat dan perubahan baik bagi pendidikan di Sumba melalui ide-ide inovatif yang dirancang dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, juga program-program menarik untuk pendampingan belajar anak-anak di beberapa desa di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dampak baik yang diberikan mahasiswa Unpar terhadap sekolah, khususnya 2 sekolah ini, Manyaba dan Baridora, itu membawa pengaruh baik kepada guru, di mana guru semakin menyadari bahwa gap di antara siswa dan guru itu harus dihilangkan. Jika selama ini antara guru dan siswa itu gapnya sangat jauh, tetapi dengan kehadiran mahasiswa Unpar menunjukkan bahwa guru dan siswa itu harus memiliki kedekatan, hubungan emosional yang baik. Nah, di sini mahasiswa menghilangkan gap itu dengan cara menjadikan diri mereka sebagai kakak, bukan sebagai guru. Kemudian yang berikut, pengaruh baik lain yang diberikan oleh mahasiswa Unpar yaitu memberikan contoh kepada guru bahwa kegiatan pembelajaran tidak harus dilaksanakan di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. PMD 3T ini program yang berani diinisiasi oleh jurusan matematika. Salut, karena matematika yang kita kenal secara umum itu biasanya agak berjarak dengan sosial budaya atau kehidupan masyarakat. Apresiasi bagi Unpar sebagai institusi pendidikan karena telah percaya dan lalu mendukung sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Semoga inisiatif dan program-program serupa dapat banyak diadaptasi oleh prodi-prodi lain di Unpar. Karena program ini sangat menarik, meski namanya mengajar, mahasiswa sendiri mengakui pada akhirnya merekalah yang banyak belajar dari anak-anak yang kehidupan di sana. Dan di usia dewasa muda, kesempatan mengalami ini jadi jembatan penting bagi mahasiswa untuk mendukung pemahaman teori menuju aplikasi real. Mengikuti proses mahasiswa di Sumba, 35 hari terlalu pendek untuk bisa melihat dampak perubahan bagi pendidikan di sana. Tapi apa yang mahasiswa bawa dan bagikan telah menjadi referensi yang baik. Guru dan kepala sekolah menyatakan mereka mengamati selama mahasiswa di sana variasi program dan kegiatan mengolah materi, metode hantaran dan pendekatan-pendekatan belajarnya, juga beberapa media belajar yang dikenalkan telah berhasil membangun suasana pembelajaran aktif di kelas. Dan anak-anak tampak lebih antusias dan senang ketika belajar. Juga terbangun komunikasi dan kedekatan antara murid dengan guru. Nah, harapannya tentu referensi-referensi itu jika dinilai baik dapat lanjut diterapkan dan dikembangkan oleh Bapak dan Ibu guru menjadi praktik-praktik baik dalam keseharian kegiatan belajar mengajar ini. Nah, jadi kembali, sekiranya kita ingin melihat manfaat dan dampak nyata dari PMD 3T ini, Unpar perlu melanjutkan program ini secara berkesinambungan untuk periode cukup panjang, misalnya 3-5 tahun ke depan. Nah, dari situ mungkin nanti baru bisa disimpulkan. Pesan untuk teman-teman yang saat ini sedang berada di bangku kuliah, mari gunakan setiap waktu yang ada untuk mencerap pelajaran dari orang yang kau temui, tempat yang kau datangi, juga informasi yang kau dapatkan, dan manfaatkanlah setiap kesempatan yang ada untuk mempergunakan ilmu dan keahlian yang kau punya agar bermanfaat bagi orang lain. Terakhir yang juga sangat penting adalah terus rayakan kehidupan dengan selalu bertanya apa maksud Sang Pencipta menempatkan dirimu di tengah-tengah keluarga, teman, dan masyarakat. Pengalaman saya yang paling berkesan selama mendampingi para mahasiswa program mengajar di daerah 3T, khususnya di Pulau Sumba selama 35 hari. Yang berkesan untuk saya adalah para mahasiswa memiliki semangat yang luar biasa, pergi pagi-pagi dan pulang sore, bahkan malam, tetapi tetap gembira, tekun mengerjakan tugas dan selalu kompak. Selain itu mereka juga ramah, sopan dan peka untuk membantu orang lain. Sukses untuk semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore kami ucapkan kepada Bapak Mangadar Situmorang selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Pak. Ibu Cecilia Esti Nugraheni selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Universitas Katolik Parahyangan, serta para Sivitas Akademika dan mahasiswa yang telah hadir di acara ini. Selamat datang di acara peluncuran buku Oleh Dewa, karya mahasiswa-mahasiswi Matematika Unpar peserta program mengajar di daerah 3T. Perkenalkan, saya Aris. Dan saya Monica. Sebagai MC yang hari ini akan memandu acara peluncuran buku Oleh Dewa. Pada kesempatan kali ini, kami tidak hanya akan memperkenalkan buku Oleh Dewa, tetapi juga memperkenalkan Sumba dan program mengajar di daerah 3T kepada hadirin sekalian. Sebelum masuk ke inti acara, aku mau nanya dulu nih sama kamu, Riz. Kamu sendiri tahu nggak sih apa arti Oleh Dewa? Tahu dong, Mon. Oleh Dewa itu diambil dari bahasa Sumba. Oleh artinya itu sahabat dan Dewa itu artinya sejiwa. Jadi kira-kira artinya kita, para peserta PMD 3T kemarin itu mencari sahabat sejiwa di Sumba. Wah, keren banget ya arti judul kita. Tapi sebelum masuk lebih jauh untuk mengenal buku Oleh Dewa, mari kita awali acara sore hari ini dengan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Erwina Cendra selaku Ketua Jurusan Matematika Unpar, sekaligus dosen pembimbing program mengajar di daerah 3T. Kepada Ibu Erwina Cendra kami persilakan. Selamat sore Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di Zoom. Hari ini kita mengadakan acara peluncuran buku Oleh Dewa. Program mengajar di daerah 3T atau yang disingkat dengan PMD 3T itu adalah sebuah program yang tertuang dalam mata kuliah. Mata kuliah ini terdaftar sebagai mata kuliah pilihan pada kurikulum program studi Sarjana Matematika dengan beban 9 SKS. Kebetulan ini baru bisa dilaksanakan pada semester pendek 2021-2022 yang lalu. Gagasan untuk menempatkan mata kuliah ini pada kurikulum itu didorong oleh keinginan memberikan ruang yang lebih luas kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan pengenalan diri dan pengenalan lingkungan agar tumbuh menjadi pribadi yang semakin dewasa dan berkarakter. Di satu sisi, peran mata kuliah ini menjadi mata kuliah penyeimbang dalam kurikulum karena tidak dapat dipungkiri bahwa karakteristik mata kuliah matematika itu umumnya sangat kental dengan olah kognitif. Di sisi lainnya adalah turut mengambil peran pada rangkaian proses menyiapkan lulusan untuk berkarya dalam masyarakat. Hal tersebut selaras dengan Sesanti Unpar, Bakuning Hyang Mriguna Sancaya Bakti. Dari sisi kebijakan, tentu saja gagasan ini bersambut dengan dicanangkannya kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Tahun 2022 ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai pelaksanaan PMD 3T setelah sempat tertunda pelaksanaannya akibat pandemi COVID. Tahun ini pandemi telah mereda, namun dampaknya pada perubahan tatanan kehidupan manusia termasuk pendidikan menuntut kami untuk selalu beradaptasi. Merupakan tantangan tersendiri karena mata kuliah PMD 3T adalah mata kuliah pertama di Prodi Matematika yang diselenggarakan sepenuhnya secara luring setelah kurang lebih 2 tahun seluruh perkuliahan dilaksanakan secara daring. Sampai pada akhirnya ada 18 orang mahasiswa yang berani mengambil resiko dan keluar dari zona nyamannya untuk mendaftar sebagai peserta. Sekaligus para peserta PMD 3T ini menjadi panitia pada acara kegiatan peluncuran buku ini.
Mahasiswa beraktivitas selama 50 hari di Pulau Sumba dan 14 hari di Bandung dengan perkiraan seluruh waktu berkegiatan sekitar 378 jam. Para mahasiswa tersebut membantu mengajar di SD Katolik Balilora dan SD Negeri Mananga Aba yang merupakan lembaga pendidikan formal serta mendampingi kegiatan yang dikelola oleh Learning Center Uma Mangane yang merupakan lembaga pendidikan non-formal. Seluruh kegiatan berlokasi di Desa Karuni, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di tempat inilah kami menyediakan ruang yang luas dan pendampingan untuk membantu mahasiswa menjalani proses transformasi. PMD 3T tahun 2022 ini dapat terlaksana berkat kolaborasi luar biasa dengan berbagai pihak yang diikat oleh tujuan bersama untuk memajukan pendidikan orang-orang muda Indonesia. Terima kasih dan penghargaan kami kepada tentu saja Universitas Katolik Parahyangan, Unpar, khususnya pimpinan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains dan juga jurusan Matematika yang telah mendukung dalam hal proses pengesahan mata kuliah dalam kurikulum dan dukungan fasilitas dan teknis baik material maupun non-material. Kemudian kami sampaikan juga kepada tim SMIPA Disada, Kak Lin, Kak MJ, Kak Meita, dan Kak Andi dari Rumah Belajar Semi Palar untuk dukungan selama persiapan, pembekalan, pelaksanaan, dan pengawalan program hingga produk akhir berupa buku dapat terrealisasi. Kami banyak mengadopsi pengalaman dan konsep pendidikan holistik Rumah Belajar Semi Palar dalam melaksanakan PMD 3T. Sekali lagi buku ini tidak akan jadi jika tidak ada kakak-kakak ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Wetabula dan Yayasan Pendidikan Nusa Cendana atas dukungan fasilitas dan dosen, khususnya Bapak Willy, kemudian Romo Marcel, ada Ibu Ita, dan Bapak Melki, serta para staf yang terlibat langsung dalam kegiatan PMD 3T. Kemudian SD Katolik Balilora dan SD Negeri Mananga Aba atas peran kepala sekolah dan guru pamong yang telah membimbing para mahasiswa selama melaksanakan PMD 3T di sekolah. Selanjutnya kami tidak lupa berterima kasih kepada Susteran Amal Kasih Darah Mulia ADM Regio Timur dan Rumah Kalwat Santa Ana, Suster Clemencia, dan Suster Hilaria, terima kasih yang telah menyambut dan menerima para mahasiswa dengan sangat baik, sehingga semua mahasiswa merasa aman dan nyaman seperti di rumah sendiri. Selanjutnya juga kepada Yayasan Nyalakan Harapan Anak Nusantara dan Learning Center Uma Mangane atas dukungan penuh dengan mengizinkan mahasiswa kami turut beraktivitas di Learning Center, di kampung-kampung bersama Klik-Klik, dan juga kepada kakak-kakak pendamping di LC yang mengajarkan banyak hal kepada mahasiswa. Terakhir, sahabat-sahabat kecil kami, anak-anak Sumba, semangat kalian luar biasa, mereka ada di Zoom, Pak. Seperti kejutan listrik yang mampu membuat para mahasiswa segar kembali ketika lelah, bahkan baterai anak-anak ini tidak pernah ada habisnya. Telah mengajarkan banyak hal kepada kami. Saya yakin Bapak, Ibu, teman-teman yang ada di sini, jika bertemu anak-anak ini suatu hari nanti, pasti juga akan jatuh cinta. Akhir kata, semoga buku ini menjadi saksi dan pengingat bagi kita untuk selalu berusaha menjaga agar lilin-lilin harapan anak-anak Sumba yang telah menyala karena kegiatan PMD 3T itu tetap akan menyala sehingga mereka kelak dapat meraih harapan dan mimpinya. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Erwina atas kata sambutannya. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Mangadar Situmorang selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan. Kepada Bapak Mangadar kami persilahkan. Terima kasih Monica dan Aris. Selamat sore semuanya, sampurasun. Ini forum yang luar biasa dalam rangka peluncuran buku. Dan ini bisa terjadi sekali lagi hasil karya bersama yang luar biasa. Dan untuk itu saya ingin menyampaikan pertama terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen pendamping dulu ya, Bu Heni ya, Pak Agus, Bu Edwina ya. Karena mereka yang selama ini boleh dikatakan menjadi motor, menjadi inisiator, inspirator ya, dan provokator juga dalam arti positif ya. Sudah sangat lama kita tahu Pak Agus, Bu Edwina ini sangat getol mengajak para mahasiswa dan juga masyarakat umum terlibat dalam proses pembelajaran matematika yang baru, yang segar, yang tidak konvensional, yang pokoknya asik ya. Kalaupun saya diajak lagi rasanya saya masih mau lagi belajar matematik meskipun nanti nilainya mungkin 6 saja kalau dapat sudah syukur begitu. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Agus, Bu Edwina dan seluruh tim pengajar ya di program studi matematika. Lalu tentu selamat yang kedua dan ucapan selamat yang kedua terima kasih ya, dan terima kasih tentu kepada pimpinan fakultas, Bu Dekan ya. Ini juga sangat penting untuk bisa merealisasi program ini untuk sampai di Sumba Barat. Tahu kan Sumba Barat kan? Sumba Barat Daya lagi ya, SBD istilahnya dulu ya, Sumba Barat Daya. Ya, cukup jauh saya kira dari Bandung. Ya, dari Bandung kalau naik pesawat kemana dulu Bu Edwina? Ke Kupang atau langsung Denpasar? Denpasar langsung ke Tambualaka, lalu sudah. Dan dari airport ke lokasi? Oh dekat, ya dekat. Ya, itu bisa terjadi sekali lagi juga dengan dukungan dari pimpinan fakultas, Bu Heni dan seluruh dekanat. Sekali lagi terima kasih kan pada kerja PMD 3T ini. Ya. Terima kasih dan selamat tentu juga kepada mitra kerjasama yang dari Bandung, ya, Semipalar, ya sekali lagi Pak Andi, ya tadi disebut, ya, dan ibu-ibu sekali lagi, ya para guru ataupun pendamping ataupun pembina di sekolah rumah belajar Semipalar, ya. Ini bisa juga terjadi karena sekali lagi teman-teman kami saya kira mengadopsi pelajaran atau metode pembelajaran yang juga sangat penting, sangat menarik, perlu ya yang diterapkan di rumah belajar Semipalar. Dan mitra kerja pasti setempat ya di Watibula, baik sekolah tinggi pendidikan dan keguruannya ya, maupun juga SD, maupun juga SMP, maupun juga pengurus yayasan ataupun juga lembaga lain yang ada di sana. Sekali lagi pada mitra kerja kita di Sumba Barat Daya, terima kasih ya Pastor Marcel, Pak Willy, itu yang saya kenal cukup baik di lingkungan APTIK ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik. Ya, karena sebagai anggota APTIK kita sering komunikasi juga. Terima kasih para suster, ya, para guru, para ustadz, Pak Haji juga di sana yang mendukung seluruh kegiatan program pembelajaran matematika di daerah 3T, daerah 3T. Ya, sekali lagi terima kasih. Nah, saya mau
memberi apresiasi yang sangat besar, luar biasa kepada para mahasiswa yang ikut dalam program itu. Tepuk tangan untuk Anda semua. Ya. Ini luar biasa, ya, dalam wujud buku seperti ini. Ya, Anda tidak hanya sekedar menguasai matematikanya, tetapi juga menguasai atau setidak-tidaknya mendapatkan pembelajaran dari sisi pembelajarannya sendiri. Metodenya, pedagoginya. Ya, ini yang luar biasa. Dan yang ketiga, juga Anda semua membangun semangat persahabatan, persaudaraan lewat oleh Dewa. Sahabat sejati. Dan teman-teman semua tepuk tangan juga dong untuk adik-adiknya yang di Zoom gitu ya. Terima kasih untuk yang di Zoom. Ya, luar biasa ya. Sahabat, teman sejiwa. Betul ya? Itu namanya. Ya. Hanya saya boleh menyampaikan kekhawatiran saya kan? Ya, saya khawatir ya, selain menguasai matematikanya, mungkin juga Anda akan menjadi guru. Ya. Dan selain menjadi guru, Anda akan kembali lagi ke sana. Ya. Ya, karena itu justru saya pikir ya, Anda akan tertarik lagi balik ke sana enggak? Para penulis, mau balik lagi ke sana enggak? Terus kapan studinya selesai? Oke, selesaikan dulu studinya gitu ya. Dan di balik kekhawatiran itu tentu juga ada hal yang harus saya apresiasi. Ya, selain jadi ahli matematika, jadi guru, ya saya khawatir juga mereka akan jadi penulis gitu. Ya, karena kemampuan menulis, menarasikan, menuturkan tidak saja apa yang dilihat, apa yang dilakukan, tetapi juga yang dialami. Ya, karya yang luar biasa yang bisa dikatakan sekali lagi mendokumentasikan semua pengalaman itu. Ya, ini yang luar biasa. Mudah-mudahan terbuka juga talenta untuk jadi penulis, mau ya? Jadi editor, jadi penulis gitu ya. Ya, selain sekali lagi menjadi ahli matematika, jadi guru, dan tentu juga sekali lagi menjadi sahabat sehati, sejiwa dengan anak adik-adiknya di sana. Terima kasih untuk semuanya. Untuk para penulis, ya sekali lagi teruslah berkarya, dan ini menjadi bagian dari pengabdian Unpar sekaligus juga pengembangan Unpar, baik dalam hal pembelajaran maupun juga dalam hal kegiatan akademik dan juga karya untuk bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Terima kasih kepada Bapak Mangadar atas kata sambutannya. Kepada Bapak Mangadar di depan dulu Pak, kita akan melakukan sesi tanda tangan buku oleh Dewa. Iya, sebagai bentuk penerimaan Bapak Rektor atas buku hasil dari kegiatan mata kuliah PMD 3T. Pada Bu Erwina, dipersilakan. Iya, tepuk tangan. Pak, sepertinya setelah tanda tangan ini ada yang lebih spesial lagi karena kita hari ini sedang merayakan sesuatu. Hari ini Pak Mangadar Situmorang berulang tahun, hadirin semua. Ayo kita nyanyi happy birthday ya. Aku pimpin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Pak Mangadar. Semoga panjang umur. Ya. Selanjutnya Bapak Mangadar diharapkan untuk tetap berada di depan.
karena akan ada penyerahan plakat dan buku oleh Dewa dari pihak Universitas Katolik Parahyangan kepada pihak SMIPA dan STKIP sebagai bentuk terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin selama program berlangsung. Kami mengundang Kak Lin Kuandi mewakili tim SMIPA di Sada dan Bapak Willy sebagai Ketua STKIP WT Bula yang untuk saat ini akan diwakilkan oleh Ibu Eti, Kaprodi Pendidikan IPA STKIP WT Bula untuk maju ke atas panggung dan menerima plakat. Kepada Kak Lin dan Ibu Eti kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Mangadar Situmorang yang telah memberikan plakat dan buku oleh Dewa, kepada pihak SMIPA di Sada dan pihak STKIP WT Bula, serta terima kasih kepada Kak Lin dan juga Bu Eti yang telah bersedia menerima plakat dari Universitas Katolik Parahyangan. Namun ini kan kata sambutan dari Bu Erwina sudah, dari Bapak Mangadar tadi sudah, ada penyerahan plakat juga, ada nyanyi juga ulang tahun. Sekarang kita mau ngapain nih, Mon? Acara kita selanjutnya adalah penayangan video singkat mengenai perjalanan kita ber-18 selama 35 hari berproses di Sumba. Ini nih yang mungkin ditunggu-tunggu sama hadirin sekalian. Karena Ibu Erwina kan pernah bilang sebelumnya, jangan upload apapun sebelum acara launching buku ini dilaksanain. Ingat nggak, Riz? Ingat dong, supaya teman-teman kita di sini dan semua hadirin nggak kepo kan, nggak kena spoiler. Betul banget. Jadi untuk yang penasaran, apa sih yang kita lakuin selama di Sumba? Yuk nonton video ini bersama-sama. Selamat menyaksikan. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Yeah. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu.
Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Oh, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Gimana Riz? Setelah nonton video tadi jadi kangen Sumba nggak? Aku terharu melihatnya, lagunya juga sedih banget. Iya, jadi kangen banget lihat alamnya, lihat anak-anak. Kebayang kegiatannya waktu itu seru banget. Aduh, udah nggak bisa diungkapkan deh. Emang apa sih yang spesial sama alam, kegiatan sama anak-anak di sana sampai kamu sekangen itu? Ih, banyak banget Mon. Nah, biar kita semua nggak penasaran, gimana kalau kita langsung masuk ke sesi wawancara para peserta PMD 3T yang akan dipandu oleh dua sahabat kita yang ganteng dan cantik. Kepada Vito dan Asmara, dipersilakan untuk maju. Ini moderator kita hari ini, boleh tepuk tangannya? Yeay! Baik, terima kasih MC atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami berdua. Sebelumnya, di sini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Asmara. Dan saya Vito. Kami berdua yang akan memandu sesi wawancara pada acara hari ini. Dan sekarang, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita pada sore hari ini, yaitu ada Sinta, Beltran, Aris, Gio, Steffi, dan juga Isan. Kepada teman-teman dipersilakan untuk maju ke depan. Teman-teman boleh dipersilakan duduk. Nah, sebelum mulai sesi wawancaranya, boleh dong perkenalan diri sebentar ke para hadirin kita hari ini. Aku pengen mulai dari sampingnya Vito. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Beltran Dario, biasa dipanggil Beltran. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Kurniawan, biasa dipanggil Iksan. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Sinta Febriana, biasa dipanggil Sinta. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Stephanie Vivien, biasa dipanggil Steffi. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Nasasa Giovanka, biasa dipanggil Gio. Selamat sore semuanya, saya Aris Nova Malik, biasa dipanggil Aris. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk membagikan ceritanya pada sore hari ini. Bener banget, dan sekarang aku udah gak sabar banget nih buat nanya-nanya tentang PMD 3T dan apa aja yang mereka lakuin selama di Sumba. Tapi sebelum kita mulai masuk ke pertanyaan pertama, akan ada satu video yang membuka sesi wawancara kita kali ini. Yuk kita tonton bareng-bareng. Kita akan
Oke, sebelum masuk ke dalam videonya, aku mau tanya dulu ke Sinta. Apa sih gambaran Sinta tentang Sumba? Konteksnya sebelum berangkat ya. Iya, Sumba. Begitu mendengar kata Sumba, yang terlintas dalam pikiranku adalah sebuah pulau yang cantik sehingga banyak banget wisatawan yang hadir ke sana, begitu. Oke deh, terus Sin, aku mau tanya nih. Tadi kan di video, di bagian depan video tuh ada pemandangan indah yang hijau di sawah-sawah, tapi di sawah itu tuh juga ada air terjun. Boleh diceritain nggak Sin, itu tuh tempat apa dan kamu sama teman-teman yang lain ngapain aja di sana? Nah, itu namanya Waikelo Sawah. Di sana sih kita nggak ada kegiatan spesifik sih ke sana, lebih ke refreshing aja sambil kita lihat-lihat pemandangan indah yang ada di Sumba. Oh, berarti nggak ada kegiatan yang apa mau dilakuin apa, tapi cuma refreshing doang gitu ya? Iya benar. Mandi. Mandi nggak? Mandi. Baik, menurut Sinta, bagaimana kondisi alam di Sumba setelah sampai di sana? Nah, ketika sampai di sana, kondisi alam di sana sangat baik karena masih asri kan. Terus yang menarik perhatianku itu adalah langitnya. Kalau di sini kan langitnya biru tapi pucat ya karena polusi. Nah, kalau di sana itu langitnya tuh indah banget, biru, terang, terus awannya itu berbentuk gitu. Terus kalau malam, bulan sama bintangnya itu tuh terang gitu. Jadi kita bisa lihat langsung. Oke, jadi menarik ya, dari sekian banyaknya elemen yang ada di Sumba, justru langit adalah salah satu hal yang menarik perhatian Sinta pertama kali. Baik. Oh ya, Sin, tadi kan di video tuh juga ada tuh kayak ada kamu menghadiri suatu acara adat kan ya. Nah, dalam acara adat itu tuh ada hal unik gak yang kamu temui? Terus di acara itu tuh acara apa sih sebenarnya? Nah, acara itu tuh acara peresmian paroki. Di sana tuh ada yang menarik perhatian aku. Tadi kan kelihatan kan ada yang teriak-teriak, saut-sautan, betul? Betul. Nah, itu salah satu bentuk ungkapan rasa senang mereka begitu. Oh, berarti mereka tuh meluapkan rasa senang mereka dengan teriakan gitu ya? Benar, menarik kan? Iya, sangat menarik sih. Nah, sekarang setelah berproses 35 hari di Sumba, bagaimana pandangan Sinta mengenai Sumba? Sebelumnya aku mau konfirmasi dulu kan, kalau yang tadi awalnya aku mengira bahwa Sumba itu bersih, indah. Nah, ketika sampai di sana itu semua terbukti benar begitu. Nah, terus ada hal lain yang baru aku dapatkan setelah di sana. Kita kan sekarang era modern, namun di sana itu masih sangat menjaga budayanya begitu. Dan lebih menariknya lagi, di setiap kabupaten itu mempunyai budaya khasnya masing-masing begitu. Oke, jadi cukup unik ya kalau di sini kan kalau satu daerah ya udah budayanya sama gitu. Tapi kalau di sana bahkan beda kabupaten pun juga bisa beda bahasa dan budayanya. Benar. Berarti kalau tadi kita perhatikan dari cara penjawabnya si Sinta ini, berarti Sumba itu tuh tidak hanya kaya akan alamnya saja, tapi juga budayanya gitu ya, Sin? Bahasa Indonesia biasa sih Pak, kebetulan ya. Baik, betul banget tuh. Sekarang sebelum kita lanjut nanya lagi, aku pengen nyapa nih teman-teman kita yang ada di Sumba. Oke. Halo teman-teman yang ada di Zoom. Halo Kak Siska, Kak Sani, Kak Justin. Hai. Halo teman-teman. Dadah dong. Lambai-lambai. Hai. Apa kabar kalian teman-teman? Baik. Nih, kakak mau nanya nih sama kalian. Apa sih hal yang paling berkesan bagi kalian pada saat kakak-kakak di Bandung bareng kalian? Siapa yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Fanya. Marce. Oke, Marce mau jawab. Apa hal yang paling berkesan? Bermain dan belajar, kami senang. Bermain dan belajar. Selain itu? Bernyanyi. Kalau nyanyi, pernah diajarin nyanyi apa enggak?
Laskar Pelangi dan Langit Biru. Oke. Oh iya, teman-teman yang ada di Zoom, kan di sana kan kita kan juga belajar nih dari teman-teman, khususnya ada salah satu tepuk yang kalian ajarin ke teman-teman dari Bandung. Boleh nggak kakak-kakak di sini dengar tepuknya? Boleh. Tepuk terima kasih. Ding, Botang, Intan, terima kasih. Jus. Sama-sama jus. Ada tepukan baru Karis buat kakak mereka. Kenapa? Kenapa kak? Maaf. Ada tepukan baru yang mau mereka persembahkan untuk kakak-kakak di Boleh dong, boleh banget untuk ditunjukin ke kita semua di sini. Silahkan. Tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini, mau bilang terima kasih. Jus. Majus. Wah, terima kasih banyak ya. Nah, terus kakak mau lanjut tanya-tanya lagi nih. Bagaimana perasaan kalian setelah bertemu kami ber-18? Siapa? Johnson mau jawab? Johnson mau jawab? Ayo Johnson jawab. Ayo. Senang. Dibisikin ya. Teman-teman kangen tidak dengan kakak-kakak di Bandung? Kangen. Kakak-kakak juga mau tanya nih, cita-cita kalian tuh apa sih teman-teman? Boleh nggak cerita? Wih, Ansel langsung angkat tangan tuh. Apa tuh Ansel? Cita-cita Ansel? Saya mau jadi dosen. Wih, jadi dosen. Siapa lagi? Kevin. Cita-cita saya kakak mau jadi dokter. Jadi dokter. Wah, keren-keren ya Mara. Cita-cita teman-teman. Ada lagi? Siapa lagi? Fanya? Saya ingin menjadi dokter. Jadi dokter juga. Sama kayak Kevin ya. Kevin. Marce mau jadi apa? Mau jadi poluan. Jadi poluan. Jadi poluan. Wah, keren banget emang teman-teman kita di sana. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, ada nggak hal-hal yang mau disampaikan ke kakak-kakak di sini? Siapa yang menjawab? Oke, Fanya. Ya, Fanya habis itu plural. Anak-anak semua di sini sangat saya berharap banget datang lagi. Doakan kakak-kakak di sini ya. Doakan kami di sini ya supaya cepat lulus, supaya bisa ke Sumba lagi. Bener banget. Plural, silahkan plural. Saya mewakili teman-teman ingin mengucapkan terima kasih berlimpah. Terima kasih kembali. Oke, setelah menyapa anak-anak di Sumba, aku jadi keinget nih Mar tentang rutinitas kita di sana, tentang kita mengajar, tentang kita mendampingi anak-anak. Nah, aku juga nih Fit. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku mau tanya-tanya tentang pengalaman mengajar dari teman-teman yang ada di sini. Oke, ngomong-ngomong soal pengalaman mengajar, teman-teman yang di depan sini sebelum ikut PMD 3T udah ada pengalaman mengajar belum sih sebelumnya? Belum sama sekali ya berarti. Oke. Nol pengalaman ya berarti ya. Oke. Lalu kalau di program PMD 3T ini sistem mengajarnya itu gimana sih? Boleh diceritain sedikit? Iya. Jadi sistem mengajar keseluruhan dari kita ya, saya mau cerita dulu. Jadi kita ber-18 ini itu dibagi ke 2 sekolah, yaitu SDK Bayu Laura dan SDN Manangaba. Nah, di SDK Bayu Laura sendiri itu ada 10 orang, dan di SDN Manangaba ada 8 orang. Nah, dari 8 orang dan 10 orang ini itu terbagi-bagi menjadi 2 tim, tim A dan tim B. Jadi di masing-masing sekolah tuh ada tim A dan tim B-nya.
Misalkan minggu pertama itu tim A bertugas ke sekolah dari pagi. Sedangkan tim B-nya bertugas di learning center dari pagi untuk mempersiapkan kegiatan di sore harinya. Misalnya ada kegiatan kunjungan ke kampung atau waktu itu mempersiapkan acara seperti science fair atau tie-dye waktu itu. Seperti itu. Oke, jadi emang pembagiannya bisa dibilang cukup rumit ya. Udah dibagi jadi 2 tim, kedua sekolah yang berbeda. 2 tim itu nanti akan dibagi jadi lagi tim A dan tim B, begitu. Nah, sebelum kita lanjut sesi wawancara, yuk kita lihat video berikut ini. Udin dan teman-temannya dan kakek Udin. Oke, sekarang aku mau tanya ke Mas Aris nih, ke Aris. Oh, duluan. Udin dan teman-temannya dan kakek Udin. Nah, oke. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke Aris. Tadi kan Beltran kan bilang nih, kalau kita tuh mengajar di 2 sekolah, SDN Manangaba dan juga SDK Bali Laura. Selain itu kita juga mendampingi anak-anak di learning center. Nah, kalau di video barusan itu di mana ya, Riz? Yang tadi ini di SDN Manangaba. Oh, di itu SDN ya. Manangaba. Yang ini SD-nya tuh kecil sih. SD-nya kecil. Oke, kalau gitu boleh ceritain sedikit tentang SDN Manangaba, mungkin dari bangunannya, gurunya, ataupun jumlah siswanya. Oke, jadi SDN Manangaba itu bayangannya dia manjang dari barat ke timur gitu ya. Jadi posisinya tuh horizontal. Ada 2 bangunan. Yang bangunan pertama itu yang paling sebelah barat itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan ruang guru gitu. Terus yang sebelah timurnya itu kelas 4, 5, 6. Nah, itu sedikit banget siswanya hanya 66 orang siswa dan guru, kepala sekolah serta staf lainnya itu total ada 10 gitu. Jadi bahkan mereka kayak sempet nggak bisa ngajar karena kurang siswa, tapi kayak ditambah-tambahin gitu siswanya gitu. Oh, jadi itu kan sekolah ini pemerintah kan, jadi negeri, dana bos gitu, gratis sekolah. Oke, jadi bisa dibilang perbedaannya cukup jauh ya kalau misalkan dibandingkan dengan sekolah di sini. Dan itu 66 siswa itu dari kelas 1 sampai kelas 6? Iya, total semua. Total. Jadi rata-rata satu kelas itu ada yang 7, ada yang 11 gitu. Oke. Nah, terus nih Riz, tadi kan di video di bagian akhir itu kan ada satu video anak perempuan yang sedang masuk di depan kelas terus membacakan suatu bacaan. Nah, boleh diceritain nggak Riz, itu tuh siapa sih? Oke, itu kebetulan yang hadir video itu kalau nggak salah aku, itu Elin namanya, dia murid kelas 4 SD di SDN Manangaba. Itu menurut kami yang ngajar di Manangaba salah satu bahkan yang paling pinter dari semuanya gitu, karena dia tuh tugasnya selalu rajin kerjain, bahkan pas istirahat dia masih nugas. Kalau misalkan temen-temennya nih ribut, temen-temennya dia nyuruh teman-temannya buat kayak ayo perhatiin gitu. Anak kecil itu yang tadi kecil-kecil itu galak loh itu. Jadi dia bantu gurunya untuk menenangkan yang lainnya gitu. Ya? Ayo perhatiin itu gitu katanya gitu. Yang lainnya pada ngobrol, ada yang panco gitu. Oke, dan berarti itu Elin, dia salah satu siswi yang paling rajin gitu pinter ya, di iya. kelas 4. Oke, terus abis itu kalau menurut Aris, ketika sedang mengajar di Manangaba, apakah anak-anaknya terhitung aktif atau justru yang malu-malu? Sebenarnya secara keseluruhan anak-anak Sumba tuh aktif gitu. Kayak antusias atau mungkin hiperaktif. Tapi kayak kalau misalkan untuk pelajaran awal-awal mereka malu karena takut salah gitu. Jadi kami yang di Manangaba terutama berdelapan itu kita bikin
pertama kayak kita assess dulu nih, kita nilai dulu mereka tuh kemampuannya sampai mana gitu. Karena takutnya kalau kesusahan mereka jadi demotivasi gitu kan. Nah terutama yang kita belajar kan matematika gitu. Jadi kayak sebenarnya nih anak kelas 3 nih masih pada belum bisa, bahkan pengurangan bersusun tuh mereka nggak lancar gitu. Jangan langsung ke perkalian atau pembagian gitu. Jadi kita assess dulu, abis itu supaya mereka tambah lebih percaya diri gitu. Jadi apapun yang abis mereka kerjakan itu benar-benar kita nilai gitu. Walaupun misalkan salah, kayak kita semua yang berdelapan yang di Manaba kayak kita titikin dulu aja, nanti coba ini yang benar yang mana gitu. Pas mereka udah benar baru kita kasih nilai. Itu tuh ngasih motivasi mereka buat kayak saya mau dinilai, saya mau maju jelasin gitu bahkan akhir-akhirnya. Karena kita kasih ya banyak inilah motivasi gitu buat mereka gitu. Oh berarti salah satu cara untuk menarik motivasi mereka itu dengan nih dikerjain nanti kita nilai gitu ya. Terus kayak misalkan mereka suka ribut ya, maksudnya dalam artian mereka aktif itu tapi mereka asal bunyi gitu. Jadi nggak dipikir dulu jawabannya. Nah dengan kita nyesuain levelnya mereka itu dan kita jelasin gitu prosedurnya, misalkan kalau pengurangan gini bersusun gitu dijelasin, mereka jadinya nggak asal ini. Jadi kayak kok ini bisa dari sini dari mana, ini dari mana gitu. Jadi merekanya juga nggak keseringan asal bunyi gitu kalau ditanya gitu. Oke, berarti dengan kita mengajarkan juga pelan-pelan, mereka juga perlahan-lahan juga belajar dengan baik gitu ya. Oke, terima kasih Aris sudah mau berbagi cerita tentang SDM Manangaba. Sebelum kita lanjut ke sesi wawancara berikutnya, kita akan melihat cuplikan video berikut ini. Oke, tadi kan udah diceritain tentang SDM Manangaba. Berarti yang cuplikan video ini adalah SDK Bali Laura ya, Beltran, betul? Ya, betul. Oke, boleh ceritain sedikit juga nggak tentang SDK Bali Laura? Mungkin sama juga dari bangunannya, terus jumlah gurunya, dan jumlah siswanya. Oke, jadi saya cerita dulu tentang sekolah SDK Bali Laura ya. Ini itu sekolah favorit di sana ceritanya. Nah, SD-nya ini mahasiswa. Siswanya itu banyak gitu ya, 250-an gitu. Sekarang kalau nggak salah 257 siswa gitu. Yang terbagi ke 11 kelas. Jadi satu kelas itu ada paralelnya itu A dan B. Kecuali kelas 1. Kelas 1-nya itu tuh cuma satu kelas saja. Nah, untuk jumlah gurunya itu ada 16. Nah, dari 16 guru ini hanya 4 yang PNS dan itu semuanya ibu guru. Gitu. Oke, berarti cukup perbedaannya cukup jauh ya dari SDN Manangaba dan SDK Bali Laura, terutama dari jumlah siswanya gitu. Terus aku penasaran gini nih Bel, ketika kita datang ke sana, bagaimana respon anak-anak di sana? Apakah mereka jadi sangat antusias jadi belajar dengan giat gitu, atau mereka biasa-biasa aja? Ya pertamanya ya mereka malu-malu lah, ketemu orang baru gitu kan, ketemu orang baru ya ditanya mungkin masih ya menengah lah gitu, diem aja gitu, tanya diem gitu kan, tapi akhir-akhirnya setelah beberapa hari gitu mereka kita tanyain ya mereka udah mau jawab lah gitu, mereka nanggepin kita juga serius gitu, kita kasih PR juga mereka kerja gitu, ya semangat belajarnya juga nambah gitu lah, ditanya mau ada PR, mau semuanya. Tapi ya belum tentu dikerjain juga gitu. Yang penting ngomong dulu mau gitu ya. Tapi mau gitu. Berarti dari anak yang awalnya malu-malu sampai akhirnya semangat belajarnya sangat tinggi sampai kalau ditanyain PR mereka jawab mau gitu ya. Iya. Benar. Oke. Terus di bagian terakhir tadi kan ada Tere dan Beltran yang berada di tengah anak-anak. Itu boleh diceritain nggak itu lagi ngapain dan terus lagi ada acara apa sih sehingga anak-anak bisa berkumpul di lapangan seperti tadi? Jadi ceritanya ini waktu acara penarikan kami tim PMD 3T gitu dari sana. Jadi anak-anak itu dikumpulkan semuanya di satu lapangan, itu kan di lapangan, tengah lapangan gitu. Karena ya, intinya kita mau berpisah lah, kita berpamit dengan mereka sebelum kita
kembali lagi ke Bandung gitu. Karena sebulan kan kita bersama dengan mereka nih. Gitu. Oke, aku tadi mendengar kata yang cukup menarik yaitu penarikan. Itu kalau boleh jelasin sedikit acara penarikan tuh maksudnya gimana ya? Ya penarikan itu semacam acara perpisahan lah dengan mereka. Kita pamit lah dengan mereka, kita udah datang ke sana, diterima mereka gitu kan, sebulan kita bersama mereka. Ya kita pamit dulu lah gitu, karena kita juga nggak mungkin di sana terus-terusan gitu. Oke, kalau di sini ngomongnya acara perpisahan atau pelepasan, tapi di sana malah bilangnya acara penarikan. Nah, jadi dari cerita Beltran tadi kita jadi terbayang nih kondisi atau situasi anak-anak di SDK Bali Laura. Nah, sekarang untuk selanjutnya sebelum kita lanjut sesi wawancaranya, kita juga akan lihat satu tayangan video berikut ini lagi. Tapi apa yang terjadi dengan airnya? Berminyak. Apa? Berminyak. Oke. Ada yang punya tebakan lain? Ada? Tidak ada? Ada apa? Gelembung-gelembung. Tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima upahnya. Hoi! Oke. Nah, aku sekarang mau tanya nih ke Gio. Tadi kan udah dibahas nih Gi tentang SDN Mananga Aba dan juga SDK Bali Laura. Nah, kalau di video barusan itu di mana aja ya Gi? Oke, di video tadi itu ada di Learning Center Uma Mangane dan 5 desa di Sumba Barat Daya. 5 desa yang kami kunjungi itu ada Lendongara, Pamulaka Damo, Kale Bunga Abangga, Kaloa sama Tanggoo gitu. Oke, kira-kira apa aja kegiatan yang biasa dilakuin selama di Learning Center ataupun di desa-desa? Oke, sebelum cerita lebih lanjut lagi, anak-anak yang datang ke Learning Center itu biasanya anak-anak yang bersekolah di SDK Bali Laura dan SDN Mananga Aba. Kalau misalkan ke 5 desa itu kami kunjungi setiap desa 1 minggu 1 kali bersama dengan Klik-Klik. Mungkin tadi di video udah dilihat kan ada mobil Klik-Klik. Nah, buat yang penasaran nih, bagaimana sih ekspresi anak-anak ketika mobil Klik-Klik datang untuk kunjungan ke kampung mereka, bisa dibaca nih di bukunya. Nah, terus kegiatan yang pertama kali dilakuin ketika anak-anak sampai di Learning Center ataupun ketika kita sampai di desa itu adalah literasi. Anak-anak akan membaca 2-3 buku. Mungkin juga tadi udah ada di video beberapa dari kita ikut membacakan buku kepada anak-anak, juga membacakan dongeng seperti itu. Nah, selanjutnya itu ketika anak-anak sudah membaca buku itu dilanjutkan dengan bermain. Nah, kalau misalkan di Learning Center kita itu ada beberapa permainan yang mengasah kemampuan logika dan kreativitas seperti Lego, Tangram, dan robot botley dan masih banyak lagi. Nah, sebelum berangkat ke Sumba juga dari Bandung kita udah dipersiapkan untuk membawakan program pribadi. Nah, program pribadi inilah yang dijalankan di sana. Sebagai contoh, program pribadi yang berjalan di Learning Center itu ada program pribadinya Edric, itu bermain Rubik. Bahkan anaknya itu sampai bisa menyelesaikan Rubik itu sendiri. Saya diajarin Rubiknya bukan sama Edric, malah sama anaknya. Tadi mungkin ada Plural, kalau lihat ya saya diajarin sama Plural, saya nggak bisa, dia yang marah sama saya. Terus juga kalau misalkan program pribadi yang berjalan di kampung itu ada program pribadinya Karel, Pesan Berantai. Nah, begitu. Oke, berarti banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang biasa dilakuin. Tapi literasi atau membaca buku itu akan tetap menjadi kegiatan utama, terutama ketika di Learning Center ataupun di desa. Berarti secara tidak langsung hadirnya Learning Center di Sumba Barat Daya ini tuh juga meningkatkan kemampuan literasi anak-anak di sana gitu ya. Oke. Nah, Gio tadi kan di video ada tuh 2 orang yang sedang melakukan eksperimen kecil di depan anak-anak. Nah, boleh tolong diceritain nggak Gi, itu tuh kenapa bisa ada eksperimen seperti itu? Oke, tadi di video itu ada Karel sama Ayes, itu mereka sedang melakukan eksperimen mengembangkan balon tanpa ditiup menggunakan campuran soda kue dan cuka. Kenapa bisa ada kegiatan seperti itu? Awalnya ketika menyiapkan program pribadi, beberapa di antara kami itu menjalankan program pribadi tentang sains. Nah, saya tiba-tiba terfikirkan untuk mengadakan science fair. Disetujui oleh Bu Erwina dan Pak Agus. Tapi saya menyesal. Kenapa? Karena saya dipilih jadi koordinator. Saya paling males.
mengkoordinasikan sesuatu yang besar kayak gitu saya males. Tapi berkat bantuan, dan saya juga nggak percaya diri kalau misalkan dengan saya yang jadi koordinator, kegiatan Science Fair akan berjalan dengan lancar dan menarik perhatian anak-anak. Tapi berkat bantuan teman-teman semua, kegiatan Science Fair itu bisa menarik perhatian anak-anak dan sukses. Dan apakah sekarang menyesal? Enggak, karena banyak banget pengalaman yang bisa saya pelajari dari kegiatan itu gitu. Keren banget. Terus sebenarnya ada 4 percobaan lagi yang dilakukan di sana. Nah itu habis itu kan kita ada acara Science Fair nih. Kita nggak pengen anak-anak pulang dari Science Fair tuh lupa sama eksperimen-eksperimen yang tadi dilakuin. Makanya kita semua menyiapkan buku misi yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan seputar reaksi-reaksi yang terjadi ketika percobaan itu dilakukan. Dengan harapan ketika mereka pulang, mereka masih bisa mengingat gitu. Dan mereka juga bisa berpikir bahwa sains itu menarik loh, tidak membosankan, seperti itu. Oke, keren banget dari Gio. Tadi kan berarti acara tadi itu adalah Science Fair gitu ya, yang diadakan oleh teman-teman yang mahasiswa PMD 3T. Nah, terus aku mau tanya lagi nih, bagaimana kesan-pesannya teman-teman yang di sini tuh untuk selama mengajar di sana tuh kesan-pesannya gimana sih gitu? Ya, paling saya mewakili semua gitu dari 18 orang. Kesan-pesannya yang pasti tidak dapat dilupakan, gitu senang, dan kami belajar banyak hal, tapi mungkin yang paling kami rasakan itu ada 2 hal, yaitu kami belajar lebih sabar dalam bertindak dan mendengarkan gitu, karena kan anak-anak di sana tuh mereka gitu kan ya, terus kita harus lebih ya meluaskan hati dan telinga lah ya gitu, harus sabar, dan juga sama lebih peka, karena contohnya gini, kami pernah ngajar anak ini nggak masuk gitu si pelajarannya tuh, terus saya tanya gitu kan, kamu sarapan? Enggak gitu, tapi dia sebelum nggak sarapan tapi bebek sama ayamnya udah dikasih makan kata dia gitu. Jadi terus ada juga yang 1 orang anak tuh setiap hari makannya itu cuma bunga pepaya sama nasi gitu. Jadi dia benar-benar aromanya bunga pepaya gitu, Jadi terus ya itu jadinya kurang ini. Jadi kita harus lebih sabar, lebih peka juga kondisi mereka gitu. Jadi itu sih 2 hal itu, sabar dan peka. Oke, berarti dari teman-teman mahasiswa PMD 3T ini kita selama di sana juga belajar untuk lebih sabar dan juga peka terhadap teman-teman yang di Sumba gitu ya. Sekarang aku mau tanya-tanya tentang hal yang lebih personal, yaitu tentang diri sendiri gitu kan. Yang pertama aku mau nanya ke Ihsan. Setelah berproses 35 hari di Sumba, ada nggak perubahan yang terasa dari dalam diri? Dan kalau ada, apa sih perubahan paling konkret yang dirasakan sekarang? Ya, selama di Sumba ya saya merasa ada mengalami perubahan. Yang pertama itu saya tuh akhirnya bisa keluar dari zona nyaman saya. Sebelumnya saya itu tidak susah untuk keluar karena saya tuh kayak pernah mengalami kayak pengalaman-pengalaman yang membekas di kepala saya itu sehingga ya membuat susah gitu. Jadi di Sumba tuh awalnya saya benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kayak cuma bisa ngeliat teman-teman yang lain berkegiatan. Tapi setelah itu kayak saya tuh pikir lagi, apakah saya mau begini terus gitu. Begini terus sampai tua gitu. Jadi ya akhirnya juga karena berkat bantuan teman-teman, akhirnya saya juga sedikit-sedikit membuat langkah untuk bisa keluar dari zona nyaman saya itu. Dan yang kedua, saya itu akhirnya bisa merasa percaya diri. Karena emang kayak tahulah gimana, teman-teman juga nggak tahu gimana ya jelasinnya. Akhirnya saya pokoknya bisa percaya diri, dan itu memang ya akhirnya juga bisa terbuka sama anak-anak itu, terbuka, bisa bermain, bisa belajar bareng sama mereka begitu. Dan itu memang itu juga membuat saya senang sekali gitu. Oke, berarti tepuk tangan dulu dong untuk Ihsan. Berarti perubahan yang paling berasa itu dari orang yang selalu menutup diri, akhirnya pelan-pelan membuka dirinya dan berhasil untuk keluar dari zona nyamannya. Apalagi sekarang Ihsan jadi orang yang lebih percaya diri. Keren banget, tepuk tangan untuk Ihsan.
Masih dengan pertanyaan yang sama, aku mau tanya ke Steffi nih. Setelah berproses selama 35 hari di Sumba, ada nggak sih Steph perubahan dalam diri? Dan kalau ada, apa itu yang paling menonjol? Tentunya selama saya ada di sana, saya merasakan ada beberapa perubahan di dalam diri saya. Sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh dari Mas Ihsan. Saya juga ngerasa kalau kepercayaan diri saya itu lebih meningkat dibanding sebelumnya. Karena sebenarnya saya itu orangnya itu pemalu dan kepercayaan diri saya itu juga rendah. Bahkan kayak banyak di sini yang tahu kalau saya itu emang nggak pede gitu. Tapi selama di Sumba, saya itu dilatih untuk banyak melakukan interaksi terhadap anak-anak. Di sana kan saya juga membawakan program pribadi saya, mengajar di sekolah yang tentunya kan melibatkan banyak interaksi ya dengan orang ya. Di sana saya belajar untuk bisa lebih percaya diri lagi. Selain itu saya juga belajar mengenai adaptasi karena kan dari kita di sini sama di Sumba itu keadaannya sangat berbeda ya, dari lingkungan, budaya, dan itu membuat saya jadi kayak belajar menyesuaikan diri dan saya merasakan itu gitu. Terakhir saya juga merasakan bahwa saya mengenali diri saya lebih jauh lagi karena selama di Sumba saya tuh kami semua menulis jurnal harian dan itu membuat saya kayak merefleksikan diri saya gitu. Jadi saya tahu saya tuh bagaimana, apa yang perlu ditingkatkan dari dalam diri saya. Di situ saya merefleksikan diri. Dan itu semua juga membuat saya kemampuan menulis saya itu lebih baik lagi gitu. Jika para hadirin ingin lebih tahu lagi, jangan lupa untuk beli bukunya di akhir acara nanti. Ya, mantap. Oke, dari Steffi tadi kita jadi tahu nih ya, berarti dari Steffi yang setelah ikut proses PMD 3T selama 35 hari, Steffi jadi lebih percaya diri, dapat beradaptasi dan juga mengenal dirinya lebih dalam lagi gitu ya. Oke, sekarang terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk membagikan ceritanya kepada kami semua. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab antara Bapak Ibu serta teman-teman dengan para narasumber mahasiswa PMD 3T. Kepada para hadirin yang memiliki pertanyaan seputar PMD 3T atau masih ingin mengulik lebih dalam tentang cerita menarik dari teman-teman yang disampaikan pada saat wawancara tadi, dipersilahkan untuk langsung bertanya dengan cara mengangkat tangan. Dari Pak Rizky terlebih dahulu. Silahkan kepada Kak Rizky. Halo? Agak pribadi dikit boleh ya? Tadi kan ada pertanyaan sedikit pribadi ya. Saya mau tanya nih, sebelum kalian, siapa aja boleh, salah satu aja nggak apa-apa, tapi kalau mau semuanya juga boleh. Saya mau tanya, sebelum kalian berangkat, ada nggak alasan pribadi yang tidak begitu mulia gitu? Ya kan ya? Sebelum ke sana gitu ya kan ya? Maksudnya misalnya gimana? Oh karena 9 SKS, itu kan tidak begitu mulia gitu. Bukan berarti jelek gitu kan, tapi isinya bukan demi yang membangun Indonesia itu kan mulia gitu kan ya, atau hal-hal lain lah yang agak pribadi tapi tidak begitu mulia gitulah ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah hal itu terpenuhi atau tidak? Kalau tidak terpenuhi, pertanyaan ketiga, saya mau tanya, apakah ada hal lain sekalipun tak terpenuhi sehingga kalian tetap puas sekalipun hal pribadi yang tidak mulia tersebut tidak terpenuhi gitu, dan apa yang membuat kalian jadi tetap puas? Itu saja. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rizky. Boleh sekarang siapa nih yang mau jawab nih? Siapa? Satu orang atau dua orang yang jawab? Berarti coba dari Mas Aris ya. Moderator boleh. Waduh. Moderator boleh. Ya Pak Rizky, jadi kalau keinginan yang motivasi yang tidak mulia saya itu kalau boleh jujur adalah untuk memperbagus portofolio. Itu jadi yang mungkin nanti bisa saya pakai untuk studi ke depannya lanjut dari sini gitu. Ya kan, jadi ini pernah di Sumba bla 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 gitu kan, PMD 3T itu sih kalau saya. Buat portofolio. Berarti alasan itu udah terpenuhi ya? Udah dong. Sudah. Udah dong. Okay. Nulis buku lagi, portofolio nambah lagi kan. Kan? Oke, kalau misalkan sebenarnya saya berangkat nggak ada tujuan mulia sama sekali. Waduh. Saya berangkat, saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu saya maunya apa. Ini jujur. Saya nggak tahu maunya apa ke sana. Saya juga nggak tahu apa yang akan saya lakukan di sana. Tapi satu harapan saya, pulang ke sana, at least saya tahu saya mau apa. Ternyata di sana saya belajar. Kan banyak banget kegiatan yang kita lakukan. Itu banyak banget harus mempersiapkan, banyak banget kayak misalkan science fair, mungkin runtunan acaranya,
mau kegiatannya seperti apa. Saya tuh selalu pegang prinsip let it flow. Dan itu kan buruk banget. Nah, tapi dari situ saya sadar karena setiap mau ngajar aja harus bikin mau ngajar apa, cara penyampaian ke anak-anaknya kayak gimana. Jadi itu semua direncanain. Jadi selama 35 hari di sana, 1 hari aja itu pasti direncanain, malamnya mau ngapain. Enggak, tidurnya enggak cukup. Karena kan harus tulis jurnal juga kan tiap malam sampai begadang. Cuma banyak banget kesempatan yang bisa diambil gitu. Kayak misalkan saya paling gak percaya diri. Saya tuh paling gak percaya diri untuk ngomong di depan umum. Mungkin sekarang juga terdengar seperti bergetar suara saya. Itu selama di sana juga kayak gitu. Kalau pas acara science fair, saya jadi koordinator kan. Itu saya harus ngomong di depan umum. Latihannya tuh wah, sampai teman-teman juga geleng-geleng kepala lihat saya gini terus, kemana-mana ngomong terus, latihan terus. Terus jadi banyak banget kesempatan yang bisa saya ambil kayak belajar terus di sana. Tapi apakah itu sampai sekarang juga dampaknya masih sampai sekarang gitu, saya belum tahu karena kan belum ada kesempatan saya juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sama kayak di sana, kayak untuk saya ngomong di depan umum kayak gini atau kayak mempersiapkan ada acara apa gitu. Jadi ya benar sih. Jadi kayak pulang dari sana banyak banget pengalaman yang saya dapatkan dan yang tadi ternyata saya jadi merubah prinsip hidup saya, udah nggak bisa let it flow lagi. Jadi mau nggak mau dari sekarang harus direncanain nih maunya gimana, ke depannya gimana, rencananya kayak gimana. Karena ini ada sedikit cerita juga mungkin pada saat simulasi mengajar kita dikasih waktu 30 menit buat ngajar. Saya nggak sampai 30 menit, cuma 5 menit saya nyerah. Itu masih di depan teman-teman PMD 3T. Itu malu banget. Itu saya nggak bisa ngomong, keringet dingin. Tapi besoknya saya minta kesempatan lagi dan ternyata dikasih. Jadi setiap hari itu saya tuh pengennya kayak kalau misalkan ada kesempatan untuk ngulang kesalahan yang saya lakukan di hari sebelumnya, dicoba deh gitu. Gak apa-apa malu, gak apa-apa salah gitu. Tapi dari sana jadi banyak banget pengalaman yang bisa diambil gitu. Udah segitu aja. Oke, terima kasih Gio. Dari Gio kita tahu dari Gio yang awalnya nggak tahu mau apa di Sumba, tapi sepulang dari Sumba udah tahu mau apa ya Gi? Udah tahu. Udah. Oke, mungkin satu lagi siapa yang mau jawab? Beltran no? Oh, Steffi? Kalau dari saya yang tidak mulia itu karena untuk ini 9 bobot SKS itu menurut saya itu wah kayaknya bakal berpengaruh banyak banget kan untuk nilai akhir itu. Jadi saya mikirnya gitu sih. Sudah terpenuhi? Sudah. Sudah, puji Tuhan ya. Oke, terima kasih Steffi. Oke, sekarang kita buka lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, boleh sekali Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Erwina, Pak Agus, terima kasih untuk undangannya. Mungkin ini pertanyaan saya mewakili Bapak Ibu dosen di Sumbah nih. Ini suatu hal yang menarik bagi saya karena juga sering mendampingi mahasiswa di sana untuk kegiatan PPL. Tapi dengan melihat anak-anak tadi, teman-teman, Kak Sani dan teman-teman yang saat ini ada di Zoom, artinya mereka ingat akan teman-teman yang baru pulang dari sana hanya dengan sebulan dan akrab karena kakak-kakak hafal nama mereka. Itu suatu hal yang menarik buat saya. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh siapa tadi? Aris ya. Sumba itu keras ya. Lumayan ya. Bagaimana panas ya di sana ya. Hal yang menarik bagi saya adalah bagaimana teman-teman itu kemudian pada awalnya bisa beradaptasi dengan baik dengan kondisi Sumba. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Kak Aris tadi. Kalau pagi aja mereka gak makan, bagaimana mencoba untuk tetap sabar, mendampingi mereka, tanyanya A mungkin jawabnya Z, jauh banget gitu ya. Nah itu bagaimana dalam proses pembelajaran itu. Bahkan poin itu sangat penting untuk teman-teman yang mungkin nanti di Sumba juga akan bisa belajar bagaimana mendampingi adik-adik di SD bahkan ya. Saya itu mendampingi mahasiswa PPL SD itu kadang saya sendiri tuh berpikir saya aja gak bisa sebenarnya mendampingi anak SD. Ini anak-anak dari Bandung. Ya, biasanya orang kalau dari Bandung, Sunda, Jawa tuh halus ya. Nah kalau ketemu orang Sumba saya ngomongnya agak halus karena udah 3 bulan lah at least di Bandung. Kalau ngajar di mahasiswa gak pernah ngomong sehalus ini.
Ya, jadi mungkin ada tips dan trik dan mungkin sudah ada di buku yang dituliskan itu. Mungkin itu sangat bagus untuk dibaca oleh mahasiswa-mahasiswi di Sumba juga. Bagaimana tips dan trik yang menarik yang mungkin bisa dibagikan, mungkin ada yang ikut di Zoom. Bagaimana teman-teman menghadapi kondisi itu di awal. Sehingga kemudian teman-teman akhirnya survive dan bisa menjadikan anak-anak di Sumba aktif seperti yang di video tadi, bahkan mengingat kakak-kakaknya sampai hari ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi Ibu bertanya bagaimana kita beradaptasi dengan anak-anak di Sumba pada saat khususnya bagian awal-awal kita datang ke sana gitu, hingga akhirnya kita bisa survive. Boleh dong dari Sinta tips and triknya. Oke, kalau dari aku, kita sebenarnya ke sana itu nggak dari zong, nggak dari nol. Karena sebelum ke sana, kita itu udah dikasih kayak bekal lah dari kakak-kakak SMIPA. Itu aku sangat berterima kasih. Karena di situ kita baru bener-bener dilatih, oh gimana sih cara ngadepin anak-anak, gimana sih mindset kita yang tentang matematika, yaitu susah, itu kita bisa bawa dengan mudah gitu kan di sana. Nah, begitu sampai di sana, kita memang harus beradaptasi di minggu pertama. Minggu pertama dan minggu paling sulit bagi saya. Karena itu masa beradaptasi kita. Namun karena kitanya, anak-anak di sana itu juga welcome sama kita. Jadi selain kita yang effort, mereka juga effort. Jadi menurut saya kalau dari kitanya aja itu nggak bakal bisa benar-benar bisa bonding gitu loh sama mereka. Karena itu harus ada komunikasi dari dua pihaknya berjalan dengan lancar. Gitu. Oke, berarti salah satu tips and triknya adalah komunikasi dua arah ya. Dan terutama juga kita udah dibekalin dari kakak-kakak SMIPA yang sudah membekali kita selama 2 hari 1 malam di Lembang. Oke, selanjutnya boleh dong dijawab sama Ihsan. Kalau dari saya sih sebenarnya ini sih ya. Saya tuh orangnya tidak bisa tidak bisa langsung itu ya adaptasi. Jadi saya tuh pertama melihat dulu teman-teman tuh ngapain dulu. Kalau dari saya begitu. Oh, teman-teman lakukan ini. Oh, berarti berarti bisa saya lakukan. Udah begitu. Ya, begitu aja sih sebenarnya kalau dari saya. Saya tuh memang susah gitu awalnya. Tapi ya karena ya dari teman-teman juga akhirnya juga saya bisa gitu. Oke. Jawab loh, ayo. Oke, berarti dari Ihsan kita tahu bahwa kalau Ihsan itu berarti mengobservasi dulu ya, mengobservasi yang teman-teman lakukan gitu. Oke, terakhir terima kasih kepada para hadirin yang telah terlibat aktif dalam sesi tanya jawab. Wah, ternyata seru-seru banget ya Kak, semua cerita terkait PMD 3T selama di Sumba. Bener banget tuh Mar. Nah makanya buat para hadirin yang masih penasaran terkait cerita lengkap kami selama di Sumba, boleh banget nih, mumpung masih ada harga spesial nantinya, boleh banget langsung dibeli buku Oleh Dewanya. Baik, karena sesi wawancara dengan penulis sudah selesai, kami berdua sebagai moderator pamit undur diri dan acara akan dikembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Vito dan Asmara yang sudah memandu sesi wawancara, serta kepada 7 peserta PMD yang sudah bersedia untuk bercerita dan berbagi pengalamannya seputar kegiatan di sana. Gimana Mon, seru nggak tadi cerita-ceritanya PMD 3T? Iya nih, ternyata seru banget ya. Kita jadi lebih tahu tentang cerita dan pengalaman teman-teman selama berkegiatan di Sumba. Tapi kan tadi baru cerita tentang Sumba sama kegiatannya. Kalau tentang isi bukunya ada apa aja sih, Riz? Gini Mon, jadi sebenarnya bukunya itu kan tulisan dari kami ber-18, kita ber-18 nih Mon. Nah itu tuh dari jurnal-jurnal yang hampir setiap malam kita tulis gitu dengan tema-tema yang berbeda gitu. Dan nanti tulisan-tulisan kami ini dikurasi, diseleksi oleh tim SMIPA Disada, kakak-kakak dari SMIPA Disada, dan sampai nanti akhirnya jadi buku gitu. Wah keren banget ya, berarti kakak-kakak SMIPA Disada bisa sabar dan telaten bacain jurnal kita satu-satu.
Iya. Terus buku ini tuh nggak cuma bercerita tentang kegiatan di Sumba. Kayak tadi kan kita sempat ngasih tahu bahwa ada pembekalan tuh. Pembekalannya ada yang di Unpar, ada yang di Lembang sampai nginep. Nah itu juga diceritakan di buku gitu. Jadi buat hadirin yang hadir itu teman-teman bisa nanti baca sendiri ya gitu pengalaman-pengalaman pembekalan kami gitu. Jadi selama ini jurnal yang kita tulis itu masuk semua atau gimana sih, Mas? Oh enggak, kan harus dikurasi dan diseleksi gitu. Nanti jadi ribuan halaman dong kalau semuanya masuk ya. Ada 18 orang gitu. Dan juga ini sebenarnya kita meng-highlight ada 4 subbab, yaitu persepsi tentang Indonesia, pengalaman mengajar, kemudian ada tentang, kita cerita tentang perpisahan, jadi sama susteran dan lain-lain. Lalu ada juga satu lagi itu adalah apa? Proses diri dari kami ber-18 gitu. Nah terus ada yang menarik lagi, jadi di belakang, di sub belakang bukunya itu ada penilaian dari masing-masing kami. Jadi misalkan saya ngasih penilaian buat 17 lainnya, Monica juga kan. Nah itu tuh seru banget karena kita bisa mengenali proses transformasi diri peserta itu lewat kacamata orang lain. Dan itu seru kalau dibaca karena ada jokes-jokesnya gitulah gitu. Jadi baca aja bukunya. Setelah kami jelasin tentang isi buku ini, mungkin banyak kayak yang penasaran gimana sih cara dapetin buku ini? Caranya adalah dengan mendonasikan uang minimal sebesar Rp370.000 dan nantinya akan diberikan 1 buku hardcover dan full color. Atau bisa juga dengan mendonasikan uang minimal sebesar Rp120.000 dan akan mendapatkan 1 buku soft cover dan hitam putih. Nantinya 100% keuntungan dari donasi ini akan digunakan untuk membantu pendidikan di SDK Bali Laura dan SDN Mananga Aba. Nah, membantu pendidikan itu gimana sih, Mon? Maksudnya? Nah, sekarang coba deh kalian lihat gambar-gambar di belakang ini. Di gambar pertama ada papan tulis yang kulit kayunya sudah terkelupas. Ini jadi kita nggak bisa menulis di papan tulis ini. Jadi kita berencana untuk membelikan beberapa papan tulis kapur berserta dengan kapur dan penghapusnya. Selain papan tulis, kita juga ingin memberikan fasilitas untuk anak-anak ini. Jadi di gambar kedua, ada 1 orang anak yang membawa minum menggunakan botol bekas, dan di gambar ketiga ada 1 anak yang sedang menulis menggunakan pulpen. Mungkin di gambar ketiga terlihat normal ya, tapi ada cerita menarik di baliknya nih, Riz. Jadi anak-anak itu kalau di kelas tuh suka alasan nggak mau nulis, nggak mau nyatet gara-gara pulpennya itu nggak nyata gitu, udah mati. Dan kadang juga ada yang nggak bawa alat tulis, jadi suka bilang, Kak pinjem pulpen dong, Kak pinjem pensil gitu. Jadi kita berencana untuk membelikan botol minum dan juga 1 set alat tulis untuk anak-anak di sana. Jadi banyak juga ya Mon ya ternyata. Aku juga inget tuh kalau nggak salah itu sebenarnya bukunya tuh cuma tinggal 3 lembar lagi, itu sisanya udah habis. Jadi mereka suka sobek, kalau salah sobek, kalau salah sobek. Jadi kebutuhan alat tulis mereka juga cukup tinggi ya Mon ya di sana. Iya betul. Nah kalau sekarang misalkan aku mau beli nih buku Oleh Dewa, di mana sih Mon? Gimana caranya? Untuk hari ini buku bisa langsung dibeli di bagian pintu masuk Lecturer Theater atau bisa juga melalui Tokopedia yang tertera di depan layar. Seluruh pembelian yang dilakukan dari tanggal 30 September sampai 7 Oktober akan mendapatkan potongan sampai dengan 10%. Jadi untuk buku hardcover harganya akan menjadi Rp349.000 dan harga buku softcover akan menjadi Rp99.000. Tapi ingat ya, harga spesial ini terbatas stoknya. Oke, nah para hadirin sekalian, jadi kayaknya jangan dilihat dari nilai harganya gitu, tapi kita bisa pandang ini sebagai nilai manfaatnya. Misalkan 349.000 ini kita bisa membantu pendidikan di anak-anak di Sumba, sekaligus kayak kita juga mengalami langsung dari cerita-cerita yang kami tulis, ber-18 kami tulis itu tentang kondisi di sana, kegiatan di sana apa aja, dan juga untuk yang 349.000 ini yang lagi promo, yang hardcover ini kan dia full color. Jadi kita bisa melihat tuh alam Sumba yang indah, kemudian juga keceriaan anak-anaknya tuh dengan seasli-aslinya gitu. Jadi nggak hitam putih gitu kan. Nah, setuju banget Riz. Jadi kami tunggu ya partisipasi para hadirin untuk berdonasi sekaligus membaca cerita dan pengalaman kami ber-18 selama di Sumba. Oke, sebelum menutup acara pada sore hari ini, kami ber-18 ingin mempersembahkan lagu penutup bagi hadirin sekalian. Yuk untuk teman-teman peserta PMD 3T dipersilakan untuk maju ke depan. Ini lagu favoritnya anak-anak ya? Apa?
Sebelum kami mempersembahkan lagu, ada sebuah kejutan dari teman-teman kecil kita di Sumba. Jujur ini juga kita belum tahu karena ini baru dikasih tahu sama Tere. Jadi mari kita tonton bersama-sama video dari anak-anak di Sumba. Halo kakak, apa kabar? Ini saya Sudarin sama kakak-kakak dorang. Ini kapan kakak datang di Sumba bisa main bersama. Halo kakak-kakak Bandung yang tercantik, yang termanis, yang terganteng sedunia. Apa kabarnya? Bagaimana kuliahnya? Semoga kuliahnya cepat selesai agar kakak-kakak Bandung bisa pergi, agar kakak-kakak Bandung bisa kembali ke Sumba. Salam hangat dari kakak-kakak Bandung. Kami anak-anak Sumba sangat merindukan kakak-kakak Bandung. Ya. Halo kakak-kakak dari Bandung, gimana kabarnya sekarang? Semoga sehat selalu ya. Kami anak-anak di Sumba sudah kangen sama kakak-kakak. Semoga kuliahnya cepat kelar ya, biar bisa datang lagi ke Sumba. Dadah. Halo kakak-kakak Bandung, apa kabarnya di Bandung? Kami anak-anak Sumba sudah rindu dengan kakak-kakak Bandung. Semoga kakak-kakak Bandung kuliahnya lancar supaya bisa ketemu kami lagi anak-anak di Sumba. Dah. Halo kakak Tere, apa kabar lagi? Kami rindu kakak Tere. Kapan datang lagi di Sumba? Salam dari buat Ali. Dadah. Halo kakak-kakak semua, apa kabar? Ketemu lagi nanti. Udah kangen lagi. Halo kakak Stefi, apa lagi? Ketemu nanti. Datang lagi di Sumba. Dadah. Halo kakak Bandung. Pegang. Kakak-kakak Bandung. Salam sayang dari Halo Kak Aris, apa kabar di Bandung? Cheryl kangen sama Kak Aris. Semoga Kak Aris sehat selalu di Bandung. Salam sayang dari Cheryl. Dah. Halo kakak-kakak Unpar dari Bandung. Plural kangen. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Salam hangat Plural. Dadah. Kak, apa kabar kakak? Kakak Tere masih ingat gak pas tanah nugas Jakilot itu kami bercerita tentang horor. Ya ini untuk Arman. Salam hangat Kak Tere. Dah. Bandung. Ina kangen sama kakak-kakak Bandung. Semoga kakak-kakak Bandung kuliahnya cepat selesai supaya bisa datang lagi ke Sumba. Dadah. Halo kakak, apa kabar? Kapan kakak mereka datang ke Sumba? Semoga kuliah kakak cepat sukses dan bisa datang lagi ke Sumba. Dadah kakak. Halo kakak-kakak, apa kabar? Kami sudah kangen sama kakak-kakak. Semoga kuliahnya kakak lancar-lancar aja. Dah. Halo kakak-kakak Bandung, apa kabar? Bagaimana kuliahnya? Semoga sehat selalu. Semoga kuliahnya cepat selesai biar kita bisa ketemu lagi di Learning Center. Salam hangat dari Rini. Kakak, apa kabar? Kapan kakak datang lagi di Sumba? Kami anak-anak Sumba sudah kangen dengan kakak-kakak. Salam hangat dari kami. Kak Iksan dan Kak Asmara, Erlin sudah rindu nyanyi dan belajar bersama. Kak Tere, Aura rindu. Kapan lagi datang di Babula Kadamu? Kak Aris, kapan datang lagi Sumba? Kami rindu. Mau nyanyi lagi bersama-sama dan foto bersama-sama lagi. Kakak Jason, kami ingin belajar olahraga dengan kakak. Ya. Stefi, kakak Karl, kapan lagi datang di Pemula kami mau bermain lagi. Monica dan kakak Sita, kapan lagi datang bermain sama kami? Kak Davis dan Kak Erik, Anggri sudah kangen. Kapan datang Sumba lagi supaya belajar bersama kami semua.
Halo kakak Gio dan kakak Vito yang kita manis. Terima kasih sudah datang kasih ajar kami di Pamula Kadamsa. Jadi kita mau mempersembahkan lagu Langit Biru. Lagu ini, oh ya, Balon Udaraku. Judulnya Balon Udaraku, tapi anak-anak di sana lebih familiar dengan Langit Biru. Jadi lagu ini adalah salah satu lagu yang kita ajarkan ke anak-anak saat di Sumba sana. Boleh. Ya? Oh, ke anak-anak ya. Langsung? Ya. Oh, tunggu Zoom. Udah? Oh, langsung aja. Iya, oke. 1, 2, 3. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan yang kuasa, ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Terima kasih teman-teman. Teman-teman dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. 1, 2, 3. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia berlari-lari tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walaupun nyata seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. 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 Nah, terima kasih ya teman-teman hadirin semuanya. Wah, Mon udah nggak terasa ya kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara, kami ingin mendokumentasikan undangan dan peserta yang sudah hadir di ruang Zoom sore hari ini. Untuk itu kepada seluruh peserta launching buku yang ada di ruangan Zoom dipersilakan untuk menyalakan kamera. Ada ya? Ada tampil ya? Ada tampil. Oh iya, ada Pak Willy. Pak. Oke. Ya, mohon menyalakan dulu kameranya. Kita akan mendokumentasikan. Ada Bu Pupu. Oh iya, ada Suster Matilda ya? Oh iya, ada Suster Matilda. Oke, udah.
Oke. Kita akan foto bersama. Saya akan pandu ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya dong. Tuh, anak-anak LC ganti gaya, anak-anak LC. Oke, saya pandu ya sekali lagi. 1, 2, 3. Asik. Terima kasih. Oh ya, kepada Pak Willy, barangkali ada yang mau disampaikan sepatah dua patah kata, Pak. Dibuka aja. Ya, nah. Terima kasih, Aris. Ya, Pak. Provisiat untuk peluncuran bukunya ya, luar biasa. Salut untuk adik-adik. Salam hormat Pak Rektor, Pak Mangadar. Terima kasih untuk Ibu Erwina, Pak Agus, dan semua yang terlibat. Hebat kalian. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Baik, sebelum acara ini selesai, kami berdua mewakili segenap panitia launching buku ingin mengaturkan terima kasih kepada Bapak Mangadar Situmorang, Ibu Cecilia Esti Nugraheni, pihak dosen SMIPA, pihak STKIP, serta para peserta launching buku yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di peluncuran buku oleh Dewa pada sore hari ini. Kami berdua mewakili seluruh tim yang terlibat, memohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata maupun perbuatan yang tidak disengaja. Selama acara berlangsung. Besar harapan kami agar Bapak Ibu serta teman-teman berdonasi untuk membantu pendidikan anak-anak di Sumba. Akhir kata, saya Aris. Dan saya Monica. Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih.